menindaklanjuti unggahan yang viral di media sosial Facebook terkait adanya wisatawan dari luar Malang yang diduga positif COVID-19 namun berkunjung ke salah satu supermarket di Kota Malang. Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan terkait postingan tersebut. Polresta mengaku sudah mengantongi identitas pemilik akun dan akan segera dikirimkan undangan untuk dimintai keterangan. Hal ini disampaikan oleh Kabag Humas Polresta Malang Kota, Ibda Eko Novianto. Ia mengatakan bahwa menindaklanjuti kasus unggahan yang viral di media sosial Facebook beberapa waktu lalu, di mana ada seorang wisatawan dari luar Malang yang diduga positif COVID-19, namun berkunjung ke salah satu supermarket di Kota Malang, mulai dilakukan penyelidikan terkait postingan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi juga diketahui sudah mengantongi identitas pemilik akun yang viral tersebut. Polresta Malang Kota melalui Satreskrim akan mengirim surat undangan kepada pemilik akun untuk dimintai klarifikasi terkait unggahan di media sosial yang kemudian viral. Dalam surat undangan yang dikirimkan, apabila yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih dalam masa perawatan, Polresta Malang Kota juga berkoordinasi dengan Polresta Samarinda untuk menyediakan sarana sehingga dapat dimintai keterangan pelaku melalui daring. Pelaku atau pemilik akun sendiri juga terancam pidana apabila terbukti dan ditemukan unsur pidana. Kasusnya akan dinaikkan pada tahap penyidikan. Sebelumnya pada tanggal 6 Februari, sebuah unggahan dari akun Reza Fat Adrian yang mengaku dirinya positif COVID-19 namun berkunjung ke salah satu supermarket di Kota Malang. Akibat unggahan tersebut, supermarket yang dikunjungi ditutup petugas Satgas COVID-19. Terkait dengan postingan yang viral yang diduga dilakukan oleh seorang masyarakat dari provinsi lain yang berkunjung di Kota Malang dan diduga kuat juga yang bersangkutan sedang positif COVID-19, maka menindaklanjuti kejadian tersebut, Bapak Kapolresta Malang Kota memerintahkan kepada dalam hal ini penyidik Satreskrim untuk segera melakukan penyelidikan. Nah, dan per hari ini kita sudah melakukan penyelidikan terkait dengan postingan tersebut. Kemudian juga penyidik Polresta Malang Kota sudah mengantongi identitas pemilik akun tersebut melalui pemantauan digital yang kita lakukan. Sudah kita kantongi pemilik akun tersebut. Polresta Malang Kota secara resmi sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk bisa datang ke Polresta Malang Kota untuk kita dengarkan keterangannya. Kemudian juga apabila tidak memungkinkan yang bersangkutan datang, kami juga telah berkoordinasi dengan Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur untuk bisa kemungkinan besar menyediakan sarana supaya kita bisa memintai keterangan yang bersangkutan secara daring atau online apabila yang bersangkutan masih positif atau masih dalam pemulihan kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Malang Raya membuat Gubernur Jawa Timur mempercepat aktivasi Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard menjadi rumah isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Nantinya Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard akan ditempati pasien dengan gejala ringan ataupun pasien tanpa gejala. Bersama Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengaktifkan penggunaan Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Kota Malang, rumah isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 di Malang Raya. Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard total sebanyak 320 tempat tidur dan lengkap dengan sarana penunjang medis, pusat rekreasi dan pemulihan fisik pasien. Nantinya pasien yang masuk Rumah Sakit Lapangan adalah pasien COVID dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan percepatan reaktivasi Rumah Sakit Ijen Boulevard ini dikarenakan adanya lonjakan kasus COVID-19 di awal Februari bulan ini. Saat ini jumlah kasus COVID di Jawa Timur cukup signifikan, terutama di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Di Jawa Timur sendiri total ada 13.853 tempat tidur tersebar di 38 kabupaten. Reaktivasi pusat isoter ini menjadi langkah antisipatif terjadinya lonjakan kasus aktif dan positif yang menyentuh angka ribuan dalam sehari. Kofifa berharap penambahan kasus aktif dan positif COVID-19 di Jawa Timur dapat ditekan.
tentunya melalui penerapan protokol kesehatan dan turut serta dalam program suntikan vaksin. Kesiapannya sesungguhnya besok, tapi kemarin atas arahan Pak Pangdam dan Pak Kapolda, tim dari Rumah Sakit Lapangan Dijen Boulevard melakukan percepatan, dan setelah dari sini kami akan ke Dijen Boulevard untuk meresmikan bahwa seluruh warga Malang Raya tolong kalau terkonfirmasi positif COVID-19, gejalanya ringan atau tanpa gejala, tolong jangan ke rumah sakit. Artinya di tempat isoter, dan itu juga sudah dengan standar pelayanan rumah sakit yang sangat bagus di Rumah Sakit Dijen Boulevard. Maka siang ini kita akan membuka kembali karena memang sudah sempat ditutup karena sudah terus melandainya kasus COVID-19. Karena hari ini kita harus melakukan antisipasi terhadap lonjakan yang terjadi terutama di awal Februari. Mulai 1 Februari kemarin Jawa Timur mengalami lonjakan. Rata-rata perharinya memang tertinggi pertama Surabaya, kedua Sidoarjo, ketiga Kota Malang. Nah, kita membutuhkan tempat isolasi terpusat yang sudah standar rumah sakit, sehingga tolong disampaikan yang gejala ringan dan tanpa gejala tolong jangan ke rumah sakit, cukup ke isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Dijen Boulevard. Saya rasa itu kawan-kawan, ke arahan Pak Pangdam, Pak Kapolda kita melakukan percepatan, dan Pak Dr. Bohar juga sudah siap. Kemarin seluruh nakes, staf yang ada di Rumah Sakit Dijen Boulevard sudah di swab. Kita memastikan bahwa secara reguler memang seluruh nakes yang memberikan layanan pasien COVID-19 harus di swab secara kontinu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sementara itu, meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat pemerintah Kota Malang berupaya menyediakan rumah isolasi bagi pasien COVID-19. Pemerintah Kota Malang berencana akan menjadikan asrama sanggar belajar atau SKB Pandanwangi sebagai rumah isolasi terpusat pasien COVID-19. Pemerintah Kota Malang tengah mempersiapkan asrama sanggar belajar atau SKB Pandanwangi untuk dijadikan rumah isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Asrama SKB sendiri memiliki 28 kamar yang dilengkapi fasilitas seperti tempat tidur, lemari, meja, dan kamar mandi. Kepala Sekolah SKB Pandanwangi Imam Kambali membenarkan bahwa asrama SKB akan dijadikan sebagai rumah isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Ia juga mengaku telah mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari pemerintah Kota Malang melalui SK Wali Kota Malang. Untuk itu, terkait dengan dijadikannya asrama SKB sebagai rumah isoter, pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam penggunaan asrama tersebut. Sementara untuk penambahan fasilitas yang mendukung perawatan selama isolasi di asrama tersebut, pihak SKB sendiri menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menambahkan fasilitas dan merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Ya betul, jadi asrama SKB ini rencananya oleh Pemkot Kota Malang dijadikan isoter, dan sebagai lembaga pemerintah SKB Kota Malang tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah, dan sarana prasarana SKB Kota Malang insya Allah sudah siap. Pak, sejauh ini sudah ada pemberitahuan terkait penggunaan asrama ini sebagai isoter, Pak? Sudah, jadi SK Wali Kotanya sudah turun dan kita juga sudah punya filenya. Ada berapa kamar, Pak, yang disiapkan di sini? Untuk asrama ini ada 28 kamar, lantai 2, jadi lantai 1 14, lantai 2 14 kamar, masing-masing kamar ada 2 bed. Pak, kalau untuk sementara fasilitas yang dimiliki oleh asrama ini sendiri apa, Pak? Ya, ada 1 kamar itu ada lemari, ada 2 tempat tidur, kamar mandi, lantai bawah 4, lantai atas 8. Simon Alfredo melaporkan. Akibat meningkatnya persebaran COVID-19 di Malang Raya dan diprediksi terjadi lonjakan pada bulan Februari dan Maret, mulai berdampak pada menurunnya kunjungan wisata petik apel di Kota Batu. Pengetatan protokol kesehatan akan diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan persebaran COVID-19 tersebut. Meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur dan Malang Raya harus diwaspadai bersama. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari dan Maret. Kondisi ini mulai mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk penyedia jasa wisata, karena dipastikan jumlah kunjungan akan terus menurun karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga pengetatan protokol kesehatan, salah satunya di kawasan wisata.
Seperti wisata petik apel yang juga terimbas akibat pandemi di mana jumlah kunjungan sempat turun drastis dan kemudian ada kenaikan dan berangsur normal. Saat ini, ramainya pemberitaan terkait Omikron dan meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Jatim dan Malang Raya berdampak pada turunnya kembali kunjungan. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel, menjelaskan sejak beberapa minggu kunjungan sudah mulai turun. Mungkin pengunjung khawatir melihat berita kenaikan kasus COVID-19 di Jatim dan Malang Raya. Di lokasi rest area Tulungrejo masih terlihat bis yang parkir untuk berwisata di Kota Batu, tetapi menurut salah seorang sopir angkutan umum, jumlah kunjungan sudah semakin menurun. Sementara untuk ketersediaan apel untuk wisata petik apel masih cukup tersedia. Untuk saat ini memang benar-benar sepi, mulai katakanlah 1 minggu ini ya, sepi betul. Jadi ya mungkin gara-gara Omikron inilah, nah jadi pengunjung sudah nggak ada. Jadi sepi lagi Pak ya. Iya. Kalau sebelumnya masih gimana Pak sebelumnya? Kalau sebelumnya ada Omikron, alhamdulillah masih ada aja. Tamu itu masih ada, walaupun sepi tapi ada. Tamu dari mana-mana aja biasanya Pak yang datang Pak untuk wisata petik apel? Kebanyakan yang kemarin-kemarin itu masih luar kota. Untuk sekarang dalam kota aja nggak ada. Malang apa Batu udah nggak ada, sepi lah. Sekarang kan sudah sekolah sudah kembali ke 50% sekarang Pak. Iya. Berarti apa nih Pak upaya-upaya kalau sudah kayak gini Pak? Ya mudah-mudahan pemerintah sih supaya bisa mengatasi semua ini, terus rakyat kecil bisa kembali ekonominya seperti semula, itu aja. Pak kalau prospek wisata petik apel sebetulnya di mana Pak? Masih terbuka lebar apa gimana Pak? Kalau untuk kemarin ini karena sudah banyak pengunjung, jadi ini buka itu 1 hektar. 1 hektar belum habis terkena Omikron ini. Ya udah. Sekarang sudah banyak yang bintik-bintik terkena busuk. Iya. Jadi, tapi sebetulnya masih terbuka lebar Pak ya kalau kondisi sudah normal Pak ya? Iya, masih terbuka lebar. Dulu sebelum ada pandemi masih sangat bagus Pak ya prospeknya? Iya, bagus. Setiap akhir pekan rame? Rame sekali. Rame sekali Pak ya? Iya. Saat ini sudah? Sekarang udah sepi lagi. Sepi betul Pak ya? Betul. Ya per hari kadang ada kadang enggak mungkin Pak ya? Kenapa? Kadang ada kadang enggak setiap hari sekarang saat ini. Untuk sekarang ini dapat 2 orang atau 3 orang aja itu sudah suatu kemukjizatan. Berarti mandiri Pak ya? Berarti kan bukan golongan rombongan bis-bis besar bukan? Bukan. Iya. Jadi perorangan lah. Perorangan Pak ya? Iya. Tapi untuk ketersediaan apel banyak Pak ya? Untuk persediaan banyak sekali. Stok banyak ini buka 1 hektar malah sampai bintik-bintik. Oh karena ini ya iya, terkena ini. Busuk buah Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mengawali pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dilaksanakan kegiatan peresmian tiang pancang atau groundbreaking oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu diperkirakan akan selesai dalam 16 bulan ke depan. Kegiatan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu ini dihadiri oleh Esi Asia, Direktur Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang hadir secara virtual. Pejabat pembuat komitmen Prasarana Strategis Satkerwil 2 Jatim, Dewi Aryani dan jajaran. Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu, Porkopimda, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP beserta Wakil Ketua DPRD, perwakilan dari Balai Besar Pemukiman Wilayah Surabaya, konsultan manajemen konstruksi dan perwakilan dari pihak pembangunan, perwakilan pedagang serta undangan lainnya. Acara diawali dengan pemaparan singkat pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan oleh Wali Kota Batu beserta Porkopimda. Memasuki acara selanjutnya, laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Bangun Yulianto. Dalam laporannya menjelaskan singkat pembangunan Pasar Induk Kota Batu dengan luas 44.525 meter persegi yang akan dibangun dalam waktu kurang lebih 16 bulan dengan menelan anggaran kurang lebih 151,6 miliar yang akan dibagi dalam beberapa zona, yaitu zona basah, zona kering, dan zona kuliner dengan konsep bangunan gedung hijau. Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan Pasar Induk Kota Batu akan diberi nama Pasar Induk Among Tani dan berharap pembangunan Pasar Induk Among Tani akan berjalan lancar, berkah dan membawa kemaslahatan bagi warga masyarakat Kota Batu.
Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol peresmian tiang pancang oleh Wali Kota Batu dengan didampingi Wakil Wali Kota, Sekda, serta Porkopimda. Pembangunan yang dengan waktu 16 bulan ini akan bisa berjalan lancar, sukses, selamat semua, yang kemudian pasarnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pedagang pasar dengan sebaik-baiknya untuk lebih mensejahterakan ekonomi warga Kota Batu. Saya mohon doa, mohon dukungannya yang mulai hari ini lokasi pasar ini kami serahkan kepada PD Sasmita di bawah koordinasi dari Balai Besar untuk bisa membangun pasar ini dengan sebaik-baiknya. Nama pasarnya adalah Pasar Induk Among Tani. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat adalah 200 miliar. Tetapi kemarin hasil lelang itu akhirnya 151 miliar. Nah, berarti ada efisiensi sekitar 49 miliar. Bu, untuk manajemen pasar nanti bagaimana, Bu? Untuk manajemen pasar, nanti Koperindak, Pak Eko akan mengkaji lebih lanjut apakah ini nanti langsung dikelola oleh UPT atau membentuk PD Pasar. Nah, ini nanti Pak Eko selama setahun pembangunan, 16 bulan pembangunan ini akan berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten untuk kemudian memutuskan manajemen pasar tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Iwan Hikmawan melaporkan.